Oke, selamat sahabat. Saya ucapkan kepada umat-umat Tuhan dimanapun berada saat ini yang akan mendengarkan kesaksian ini. Semoga kesaksian ini boleh menjadi motivasi untuk kita untuk tetap melakukan bagian kita dalam pekerjaan Tuhan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Helena Habel dan saya ingin memberikan kesaksian tentang pelayanan yang Tuhan izinkan kami lakukan di tanah Papua, di pedalaman Papua tepatnya. Ingin melayani, tentu saja semua orang pasti ingin melayani, tapi bagian masing-masing orang itu adalah berbeda. Jadi jangan pernah berpikir, mereka yang melayani di pedalaman atau mereka yang pergi ke tempat-tempat perang itu yang namanya pelayanan. Tidak. Masing-masing orang Tuhan berikan talenta dan karunia, dan apa yang kita lakukan dengan karunia dan talenta yang Tuhan berikan itu untuk kepujian dan hormat bagi nama Tuhan, itulah pelayanan. Nah, mari kita dengarkan kesaksian yang akan saya bawakan. Kiranya ini boleh menjadi motivasi bagi kita mengangkat iman kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Saya dibesarkan di keluarga Gereja Masih Advent Hari ke-7. Pendidikan yang saya terima sejak sekolah dasar sampai kuliah di Yayasan Pendidikan Advent. Tentu saja ini bukanlah tolak ukur keinginan untuk melayani, karena pada dasarnya saya berada pada posisi nyaman. Maksud saya adalah tidak ada cobaan yang terlalu besar yang mengguncang iman saya seperti yang saya saksikan dari teman-teman yang lain yang mencoba untuk menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya merasa dengan posisi aman saya masih ada yang kurang, masih ada yang kosong dalam hidup. Mengikuti kegiatan pelayanan di SMA, pelatihan misionaris kesehatan selama 1 bulan, dan menjadi relawan bencana saat kuliah, saya merasa masih ada yang kurang. Hingga akhirnya saya mendapat gelar sarjana keperawatan dari UNAI tahun 2015 dan ingin melanjutkan ke jenjang nurse. Tapi saya berpikir untuk cari uang dulu, entah dengan menjadi perawat home care atau sebagainya. Singkatnya, tahun 2017 ada yang menawarkan 2 tawaran. Mengikuti pelatihan perawat ke Jepang atau bergabung bersama Adventist Aviation Indonesia di Papua. Saya berada pada 2 pilihan sulit. Sulit mengingat apa yang saya dapatkan setelah tamat kuliah belum tentu sepadan dengan apa yang orang tua saya keluarkan waktu kuliah. Dan sulit karena saya terus bertanya, haruskah saya lari lagi dari panggilan? Saya bergumul, berdoa, dan pada akhirnya saya ke Papua. Sebelum ke Papua, saya sudah diberitahu tentang keadaan Papua di pedalaman. Tak ada listrik, tak ada sinyal, tak ada beras. Jika ingin makan, carilah makanan di hutan jika persediaan yang dibawa sudah habis. Tidak ada akses transportasi selain pesawat. Agustus 2017, saya tiba di Papua, dan 2 minggu kemudian langsung ke pedalaman. Bekal yang saya dan partner bawa pada waktu itu hanya untuk 2 minggu, karena pada dasarnya kami hanya 2 minggu di pedalaman dan 2 minggu kemudian akan turun ke kota. Tapi karena pesawat mengalami kecelakaan, akhirnya hampir 4 bulan kami di pedalaman. Hari-hari berikutnya yang kami makan adalah apa yang masyarakat makan. Singkong, daun singkong, petatas, daun petatas, pisang nenas, buah merah, ubi keladi, pepaya, dan lain-lain. Puji Tuhan, Tuhan memelihara kami. Saya bisa saksikan bagaimana setiap detik saya isi dengan doa dan pergumulan. Di pedalaman kami mengajar tentang Tuhan. Dan tantangannya adalah murid kami ada yang berumur mulai dari umur PAUD sampai umur pensiunan, atau dari paling muda sampai paling tua ingin belajar. Ada yang mengerti bahasa Indonesia, ada yang tidak mengerti sama sekali. Di sini pun Tuhan tidak meninggalkan kami.
Jika saya ingin katakan secara ajaib, kami tak ada kesulitan dalam bahasa. Yang saya mau saksikan, apa yang kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita tidak akan pernah ditinggalkannya. Di pedalaman, kami juga memberikan pengobatan. Saya bersyukur ilmu yang saya dapatkan bisa sepenuhnya, bahkan lebih bermakna di sini. Bagaimana tidak lebih saat kami harus memberikan pelayanan kesehatan dengan keterbatasan alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Tetapi sekali lagi Tuhan menyediakan. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah berbulan-bulan tanpa komunikasi dengan keluarga dan orang yang dikasihi, karena tak ada signal. Tapi puji Tuhan, signal komunikasi ke atas sangat kuat, sehingga Tuhan meyakinkan saya bahwa orang tua, keluarga, serta orang yang saya kasihi baik-baik saja. Bagaimana saya bisa yakin? Karena saya pun baik-baik saja di pedalaman. Akhirnya setelah hampir 4 bulan di pedalaman, kami punya kesempatan untuk kembali ke kota. Beberapa minggu di kota, kami kembali ke pedalaman. Kali ini dengan lebih banyak misionaris. Kampung-kampung yang kami harus jangkau semakin banyak, sampai berakhir pada peristiwa yang Tuhan izinkan kami alami. Kematian sahabat dan saudara kami dalam pelayanan, saudara yang kami kasihi, Bernie Valeri Kuno. Saya percaya umat-umat Tuhan sudah pernah mendengar atau membaca di berita kronologi kejadiannya. Tetapi yang saya mau saksikan di sini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kami bahkan ditodong dengan senjata. Entah mengapa tidak ada rasa takut yang begitu kuat. Kami merasa tenang hingga saat menghadapi kematian saudara kami memang merasa sedih, kecewa. Tapi secara pribadi saya merasa adalah suatu keajaiban bahwa tidak ada rasa marah dan rasa takut. Sampai di sini pun Tuhan pegang kendali dan Tuhan tidak meninggalkan kami. Saya ingin membagikan ayat kesayangan saya yang selalu menjadi kekuatan bagi saya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, adalah Allah yang sama juga yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya kesaksian ini boleh menjadi berkat dan boleh memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.